Sungguh besar pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia di Taman Getsemani berkata, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi kehendakmu. Dan Paskah terjadi, Yesus anak domba Allah yang sempurna dikorbankan, sehingga selesailah semuanya. Di kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Kita percaya melalui ibadah rumah saat ini, kita tetap merasakan hadiratnya yang sungguh besar, tak terselami, tak terukur. Dan kita bersyukur, himbauan pemerintah kita laksanakan, tidak mengurangi rasa hadirat Allah yang kita bisa rasakan. Juga telah hadir bersama kita di ibadah rumah pada saat ini Bapak Pendeta Gilbert Lomendong. Haleluya. Shalom Pak Gilbert. Amin. Terus penuh urapan. Haleluya. Yes. Dia pendeta online pagi, siang, sore, dan malam. Wajahnya online. Amin. Dan tema yang kita angkat pada saat ini adalah mengubah ketakutan, takut menjadi kekuatan. Amin. Jadi pastikan wajah daripada kami bertiga dan juga tim musik Dulas Production tidak ada ketakutan lagi. Sampai yang di rumah juga punya kekuatan baru. Pemirsa, rakyat Indonesia di rumah-rumah, di pelosok negeri manapun, kita suasana di rumah nih Pak Pendeta, Pak Dokter. Jadi tidak boleh tegang. Ya. Sebelum masuk ke tema nih Pak Pendeta, Ya. kadang-kadang jemaat sudah mulai stres nih. Ibadah di rumah. Gimana supaya tetap on fire ibadah di rumah, Pak Pendeta? Iya, sebelum COVID-19 juga ada orang yang mesti ibadah, dia malah di rumah. Sekarang disuruh di rumah malah dia ribut. Kapan saya bisa beribadah? Jadi intinya bahwa takut itu bukan keadaan. Tapi takut adalah pilihan. Saya mau takut ataukah saya mau beriman? Ya. Nah, Alkitab kan bilang Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Tuhan merubah ratapan kita menjadi tari-tarian. Artinya dari pihak Tuhan sudah selesai. It is finished. Dari pihak Tuhan, Tuhan sudah sanggup. Pokoknya apapun yang kita serahkan di tangan Tuhan akan diubahkan jadi sesuatu yang dahsyat. Hanya tinggal kitanya. Gitu. Apakah saya mau takut ataukah saya mau bersorak? Sama seperti kita di satu pesawat yang sama. Pesawat goyang. Ada orang-orang yang tetap makan dengan tenang tuh. Ada orang-orang yang tetap tidur dengan tenang. Tapi ada yang langsung bahasa roh. Oh Tuhan Yesus, segala roh jahat aku patahkan. Loh, artinya apa? Di pesawat yang sama. Ada orang yang tenang, ada orang yang santai, ada orang yang makan, ada orang yang panik, ada orang yang stres, ada orang yang tertekan. Berarti keadaan yang sama disikapi dengan cara yang berbeda, itu artinya pilihan kita. Mari kita memilih untuk tetap beriman, mari kita memilih untuk bersuka cita, mari kita memilih untuk beribadah kepada Tuhan, mari kita memilih untuk menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Mantap. Haleluya. Pemirsa, ini awal sudah powerful nih, apalagi tengah dan ujungnya nanti. Saya aja jadi terbakar untuk berani, bukan saya karena berani, karena tidak, manusiawi. Amin. Dan saya mewakili pemirsa di rumah, tema ini menjadi tema yang dirindukan semua orang. Mengalahkan, merubah ketakutan menjadi kekuatan. Anda pilih tetap takut dan takut, atau Anda memilih untuk kuat. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Wow, Bapa di dunia aja, kasihnya sudah terbaik. Amin. Coba saya tanya, Pak Gilbert sebagai Bapak, Pak Dokter sebagai Bapak, kalau ada makanan yang hanya cukup untuk anak kita yang makan siapa? Anak kita atau kita? Anak-anak. Anak-anak. Saya masih ingat waktu anak saya kecil, susah makan. Dan anak saya yang kecil itu suka makan nasi hainan. Cuma ada satu porsi. Saya juga suka sebenarnya. Saya nggak makan demi anak. Puji Tuhan sekarang bisa satu keranjang hainan. Artinya Bapa di dunia memberi yang terbaik. Apalagi Bapa di surga, Bapa yang kekal. Yesus pernah mengajarkan Bapa yang kekal itu di Lukas 15. Waktu anak hilang itu meninggalkan bapaknya,
lalu menghabiskan hartanya, sampai akhirnya jatuh miskin, kerja di kandang babi, mau makan makanan babi, bau babi, pulang ke rumah masih diterima. Karena dia Bapa yang kekal. Dia adalah Bapa yang kekal untuk menjaga kita menghadapi COVID-19 ini. Pak Pendeta Gilbert, ketakutan yang ada di bangsa Israel pada zaman Paskah, waktu 9 tulah sudah terjadi, Fir'aun tetap keras kepala, diberikan sampar terakhir yaitu anak sulung di Mesir mati, dari anak kambing, anak ayam, sampai anak Fir'aun. Ketakutan melanda seluruh Mesir, tapi di Gosen, di rumah orang Israel, Ada sorak-sorai. sorak-sorai. Dan yang kedua, waktu Paskah zaman Yesus ditangkap, Yesus dicemeti, dimahkotai duri. Ada ketakutan dari murid-murid, tapi ujungnya adalah kekuatan. Silakan Pak Pendeta. Iya, jadi pemirsa sekalian, khususnya saudara-saudara yang hari ini beribadah di rumah, karena hari ini program ini bernama Worship at Home. Jadi meskipun di rumah-rumah tidak mengganggu sukacita kita. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tetap percaya ibadah yang benar, dia menghancurkan ketakutan. Karena Alkitab bilang Allah tidak pernah memberikan roh yang mendatangkan ketakutan. Dan iblis selalu datang dengan intimidasi bernama ketakutan. Itu lagu lama setan. Jadi kalau ada serang ketakutan, kita tertawa aja. Kita bilang, hei setan, itu lagu lama, kampungan, saya udah ngerti gaya kamu. Iya kan? Bangsa Israel mulai ketika di Mesir, diintimidasi, intimidasi. Akhirnya apa? Dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Mereka pikir mereka hanya hamba, tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan waktu Musa tarik mereka keluar, lalu menghadapi badai, kembali mereka bilang apa? Musa, apa kurang kuburan di Mesir? Sampai kau biarkan kami mati di padang belantara ini. Kami mau kembali. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, iblis mau intimidasi kita supaya kita hidup dalam ketakutan. Lalu Alkitab juga bicara ketika bangsa Israel menghadapi seorang raksasa dari Filistin yang bernama Goliat. Apa yang Goliat buat? Dia maki-maki, dia rendahkan, dia intimidasi sampai bangsa umat Allah begitu ketakutan, gak berani berbuat apa-apa. Who is Saul? Saul is the king of Israel. Siapa Saul? Saul adalah raja Israel. Sebahu lebih tinggi daripada umat Israel kebanyakan, kata Alkitab. Lalu apa yang terjadi? Dia maki-maki bangsa Israel. Dia bilang, pilih dari antara kamu siapa yang paling hebat. Dalam otaknya Goliat, mungkin Saul yang akan keluar karena Saul sebahu lebih tinggi. Tiba-tiba dia marah sekali Goliat ini karena dia raksasa besar. Tiba-tiba didatangi oleh seorang anak kecil. Iya kan? Seorang anak muda. Iya kan? Dan dia bernama Daud. Alkitab berkata, kemerah-merahan wajahnya dan elok parasnya. Waduh, kalau kita lihat petinju, kulitnya hitam legam gitu. Waduh, ya kan bibirnya agak besar gitu kan, terus mengkilat kulitnya. Wah, itu agak menakutkan. Tetapi kalau kemerah-merahan wajahnya, elok parasnya. Kita orang Jawa bilang gini, waduh, ya kayak begini bagusnya jadi cover boy. Ini gak pantas berkelahi. Karena itu dia tersinggung banget. Goliat bilang, hei, anjing aku sampai kau datangi aku dengan batu seperti itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, semua boleh ketakutan karena intimidasi yang dikerjakan oleh Saul. But David not. Daud enggak. Daud berdiri di hadapan dengan tegar dan dia bilang apa? Hei, engkau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak dan dembing, tapi aku datangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan bangga Daud bilang apa? Hari ini juga aku akan menyerahkan mayatmu kepada burung di udara, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan Allah Israel menyelamatkan tanpa melalui pedang sekalipun. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, Daud bisa merubah ketakutan justru menjadi kekuatan. Alkitab tidak berkata Goliat yang lari duluan, no. Daud yang lari duluan. Kenapa dia lari duluan? Karena dia tahu Allah yang dia sembah adalah Allah yang pasti dalam memberi kemenangan, dalam memberikan mujizat, dalam memberikan pertolongan. Setiap pemirsa yang sedang bersama-sama dalam ibadah rumah saat ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan kecil hati. Setan bisa datang dengan berbagai alasan. Bisa pakai COVID-19, bisa datang dengan kondisi ekonomi, bisa datang dengan kondisi apapun. Intinya iblis datang dengan intimidasi. Tapi Alkitab ajarkan kita roh di dalam kita lebih besar roh yang alam dunia ini. Saya ingat Alkitab bilang tentang akhir zaman.
Dalam Daniel pasalnya yang ke-11, ya kan? Daniel pasal ke-11 ayatnya yang ke-31 sampai ayat 32 dikatakan begini, tentaranya. Nah kalau sudah pelajari, ini bicara tentang tentara jahat, tentara Lucifer, ya kan? Dikatakan akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Nanti kita bahas itu. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian, orang-orang yang munafik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata yang licin. Tapi umat yang mana Allahnya tetap kuat dan akan bertindak. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti di akhir zaman, iblis bukan datang hanya dengan tuyul-tuyul kecil yang ketawa-ketawa, nari-nari. Tapi iblis datang dengan tentara, artinya tentara dia dengan kekuatan. Dan kalau iblis mulai menyerang, yang pertama dia mau menajiskan tempat kudus benteng itu. Holiness is a fortress. Kekudusan adalah benteng. Kekudusan bukan permohonan Tuhan. Tuhan tidak memohon-mohon dan berkata, anakku, cobalah hidup kudus. Holiness is not a request from God, it's command of God. Itu bukan permohonan Tuhan. Tuhan bukan memohon-mohon, please, please, please hidup kudus. No, no, no. Tapi Tuhan perintahkan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Holiness is a fortress. Nah itu yang setan mau buat. Setan mau buat saat-saat seperti ini, misalnya COVID-19. Iblis mau datang dengan berbagai kekuatan, dengan intimidasinya. Dan dia mau supaya kita akhirnya kecewa. Supaya akhirnya kita gak menjaga benteng kita yang bernama kekudusan. Kita mulai mengeluh, kita mulai bersungut, kita mulai kompromi dengan dosa. Kita mulai capek berdoa, kita bilang apa itu? Capek saya berdoa, buktinya Tuhan gak tolong saya. Hey, doa kok capek? Saya gak habis pikir, Pak, Bu, jemaat Tuhan yang sedang di rumah, gua gak habis pikir. Ada orang bilang, aduh pendeta saya udah capek berdoa, saya udah capek berdoa. Hey, lu sambil berdoa push up kah? Ya kan? Ada orang yang push but never up, ya kan? Oh Bapak, aku datang kepadamu. Loh, justru doa kan harusnya mendatangkan kelegaan. Doa kan seharusnya menyerahkan semua kekuatan kita pada Tuhan. Tapi sorry, kadang-kala kita doa ngatur Tuhan. Tuhan mesti buat ini, mesti buat ini, mesti buat ini. Hey, kau pikir kau yang Tuhan kah? Doa justru menyerahkan segala yang kita gak mampu kepada Tuhan. Itu yang iblis mau serang dulu. Supaya kita kehilangan kekudusan, pikiran kita udah negatif. Mulut kita negatif, hari-hari hidup kita negatif. Yang kita simpan di hati kita sudah negatif. Itu yang setan mau. Apa yang dia mau? Menghancurkan kekudusan benteng itu. Dan setelah kekudusan mulai hancur, apa yang terjadi? Dia mulai mau menghapus korban sehari-hari. Kita udah malas bangun pagi doa dan baca Alkitab. Kita sudah malas untuk menyembah Tuhan. Karena kita pikir saya menyembah Tuhan juga COVID-19 tetap datang. Saya menyembah Tuhan juga kondisi sekarang repot. Saya menyembah Tuhan juga mujizat belum terjadi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita menyembah Tuhan karena Tuhan itu baik. Bukan sekedar karena nunggu mujizat. Tapi tetap menyembah Tuhan, menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Dan di ujung jalan kesetiaan kita pasti ada mujizat Tuhan. Tapi kita bukan menyembah Tuhan nantikan mujizat. Kita menyembah Tuhan karena Tuhan itu baik. Kita menyembah Tuhan karena kita berhutang nyawa sama Tuhan. Kita menyembah Tuhan karena kita tahu kita gak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita menyembah Tuhan karena kita tahu kita hanya hidup karena anugerahnya. Dan kalau kita terus menyembah Tuhan, mengakui bahwa Tuhan itu hebat, menjaga korban sehari-hari kata Alkitab. Ingat bangsa Israel ada korban pagi dan ada korban petang. Setiap hari mereka harus berhubungan dengan Tuhan. Ketika agama hanya menjadi religion dalam hidup kita, maka agama hanya menjadi aturan yang sulit. Aduh gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini. Tetapi agama bukan aturan, agama bukan religion, agama adalah relation. Kita punya hubungan dengan Bapa. Bapa yang menguatkan kita, Bapa yang menghibur kita. Saudara mungkin menyaksikan program ini dan berkata, saya punya Bapa yang jahat. Saudara mungkin menatap saya dan berkata, pendeta, rumah tangga saya kacau. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, suami saya kasar pendeta. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, pendeta jangan ngomong tentang Bapak. Saya punya gambar yang sangat jelek dengan Bapak. Bapak saya kasar. Papa saya bahkan hendak mau mencelakakan saya. Papa saya bahkan melakukan tindakan-tindakan yang menyakitkan buat saya. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan. Tapi ada Bapa di sorga yang menatap kita dan berkata, anakku aku punya rencana yang indah buat hidupmu. Jangan sampai iblis menghancurkan kekudusan benteng itu.
Lalu kemudian menghapus korban sehari-hari sehingga kita nggak punya hubungan lagi dengan Tuhan. Kita mungkin masih beragama, mungkin kita masih melakukan kegiatan-kegiatan ibadah, tapi kita mulai jauh dari Tuhan. Sehingga kita gampang bersungut, kita gampang mengeluh, kita gampang kecewa, kita gampang tertekan. Dan kalau yang pertama sudah dihancurkan, kekudusan. Lalu yang kedua, menegakkan korban sehari-hari. Lalu kemudian dikatakan menegakkan kekejian yang membinasakan. Artinya kita jadi orang yang udah gak peduli Tuhan. Kita jadi orang yang hanya mengikuti hawa nafsu daging. Sorry, ada banyak orang masih ke gereja, tapi mulutnya kasar. Ada banyak orang masih ke gereja, tapi sombong. Ada orang masih ke gereja, tapi rakus. Ada orang masih ke gereja, tapi senangnya melihat kecelakaan orang. Dia ngomongin saya, pendeta, lihat sebentar lagi Tuhan hajar, Tuhan pukul. Hey, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kok hati sudah busuk seperti itu sih? Kami hamba-hamba Tuhan di sini bangga untuk hari yang indah, di mana kita sama-sama melayani saudara di rumah saudara, at privacy of your home. Di saat-saat yang sangat penting, karena hanya hitungan hari kita akan merayakan Jumat Agung, Yesus mati dan bangkit. Terus pertanyaannya, masihkah juga kita mau takut? Karena Alkitab berkata, ketika itu terjadi, jelas Alkitab bilang, orang yang berlaku fasik dalam perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata yang licin. Orang yang fasik, orang yang munafik, orang yang egois, orang yang cuma mikirin dirinya sendiri, orang yang mendengar firman tapi tidak hidup di dalamnya. Itu kata Alkitab fasik. Itu kata Alkitab munafik. Tetapi umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. Orang yang berlaku fasik dalam perjanjian, orang yang munafik, orang yang cuma mau cari senang dalam hidup ini, kata Alkitab dibujuk sampai murtad, makanya di akhir zaman ada gelombang murtad yang besar. Dan itu tidak menakutkan buat kita. Jangan sampai bilang, ada murtad tuh kenapa? Lo Alkitab udah ngomong. The Bible said so. Makanya Alkitab bilang, for the righteous nothing come by surprise. Buat orang-orang benarnya Tuhan, tidak ada hal yang mengejutkan. Tuhan tahu dan Tuhan sudah nyatakan buat kita. Jadi kalau kita lihat di sekitar kita ada orang tinggalkan Tuhan dan murtad, buat kita itu everything is written. Sudah tertulis dalam firman Tuhan. Tugas kita bukan menghakimi, tugas kita mendoakan, tugas kita menjaga diri. Karena umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Artinya di tengah ketakutan, dia tahu ada tangan Tuhan yang kuat. Dia tahu di tengah ketakutan ada pelajaran-pelajaran yang berharga dalam hidupnya. Dia tahu di tengah ketakutan ada kuasa Roh Kudus yang membimbing dia. Dan dia tahu di tengah ketakutan ada janji Tuhan yang berkata, singa dan ular tedung akan kau langkahi. Dan kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iblis bisa datang dengan intimidasi. Tujuannya untuk membuat kita takut. Tujuannya membuat iman kita goyah. Tujuannya membuat kita meragukan kasih Tuhan. Dan tujuan terakhirnya untuk memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tetapi hari ini kita ingat lagu sekolah minggu yang berkata, waktu aku takut, aku percaya. Percaya padamu Allah yang kuasa. Nah itu kan. Lagu sekolah minggu aja begitu. Makanya sekolah minggu saudara-saudara. Sekolah minggu. Udah tua baru bertobat. Gak pernah sekolah minggu sih. Iya. Pendeta tega. Mentang-mentang pendeta tahu ya. Saya udah tua baru bertobat. Masih mending masih sempat bertobat daripada yang enggak. Iya kan. Udah tua. Masih juga gak mau bertobat. Masih juga berselingkuh. Masih juga berzina. Kapan mau tobat? Iya kan. Saudara gue kasih dalam Tuhan. Tobat itu sekarang. Jadi saudara gue kasih dalam Tuhan. Lagu sekolah minggu ajarkan kita. Waktu aku takut, aku percaya. Artinya waktu aku takut. Itu mengajar kepada aku. Aku gak bisa sendiri. Waktu aku takut itu mengajar kepada aku. Aku manusia terbatas. Waktu aku takut, aku mengerti. Aku bukan segala-galanya. Waktu aku takut, aku percaya. Tuhan yang senantiasa menjadi sumber kekuatanku. Saudaraku, bisa saja ketakutan datang tiba-tiba dalam hidup kita. But do not entertain it. Jangan nikmati ketakutan kita. Tetapi hari ini, kalahkan ketakutan. Kalau saudara tanya sama saya, bagaimana kita kalahkan ketakutan? Yang pertama, kita kalahkan ketakutan dengan keyakinan akan firman Tuhan. Dengan memperkatakan kata-kata positif, kata-kata iman, kata-kata firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana mengalahkan ketakutan? Kita mengerti bahwa ada roh yang sedang menyerang kita. Fear is a spirit. Karena Alkitab bilang Allah tidak pernah memberikan roh yang mendatangkan ketakutan. Dan Alkitab bilang lawan iblis maka iblis akan lari. Usir ketakutan itu. Lalu yang ketiga, di tengah ketakutan, yakinkan dalam hidup kita
bahwa saya tidak bisa menghadapinya sendiri. Saya butuh tangan Tuhan menopang saya. Karena itu Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa kita takut? Kadang-kala karena kita jauh dari Tuhan. Bagaimana kita kalahkan ketakutan? Mendekat pada Tuhan. Bergaul dengan firman Tuhan, bergaul dengan janji-janjinya. Dan Alkitab bilang, kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, maka aku akan melakukan apa saja bagi kamu. Luar biasa. Dan yang keempat, bagaimana kita mengalahkan ketakutan? Waktu kita ingat korban Kristus di atas kayu salib. Waktu kita lihat, Yesus saja mau mati kok buat saya. Yesus saja mau menyerahkan nyawanya kok buat saya. Masa iya sih dia nggak tolong saya? Saudaraku, sebagai penutup buat setiap saudara yang sedang beribadah minggu ini, menjelang Paskah, karena hanya Jumat ini kita merayakan Jumat Agung. Saya hanya mau ingatkan buat saudara, anak-anak Tuhan yang takut adalah anak-anak Tuhan yang menghina Tuhan. Sorry, saya ulangi sekali lagi. Perhatikan baik, perhatikan baik, perhatikan baik. Anak-anak Tuhan yang takut adalah anak-anak Tuhan yang sedang menghina Tuhan. Kesal menatap saya dan berkata, pendeta itu memang kekurangan saya, itu memang kelemahan saya. Gak usah pendeta bilang saya menghina Tuhan. Saudara, kalau kita tahu Tuhan saya besar, kalau saya tahu Tuhan saya sanggup lakukan segala perkara, kalau saya tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan, kalau saya tahu Allah tidak pernah mengerjakan sesuatu tanpa maksud tersendiri yang dasar dan luar biasa buat saya, kenapa saya takut? Saya pikir Tuhan gak bisa tolong? Saya pikir Tuhan tidak bisa membela saya. Saya pikir Tuhan gak bisa buat mujizat buat saya. Ada orang-orang yang berteriak, Tuhan, masalahku besar. Hari ini tolak semuanya dan bilang, Tuhan terima kasih, Engkau Allah yang besar. Aku melihat segala masalahku kecil, karena bersama dengan Tuhan yang besar, kita lakukan perkara-perkara dahsyat. Kita tundukkan kepala. Bapa, saat yang indah, di saat kami beribadah sore hari ini, di rumah Tuhan, saat kami beribadah di rumah kami masing-masing. Yang kami imani rumah kami adalah rumah kemuliaan, rumah Tuhan, rumah damai sejahtera, rumah kuasa Tuhan. Dan sementara kami sedang beribadah, kami tahu ada kuasa Tuhan. Karena itu Bapak, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Yang mulai menjauh dari Tuhan, yang mulai menuju ke arah murtad, yang fasik, yang munafik, dalam nama Yesus. Biar hari ini kami dapat berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Kalau ada yang butuh didoakan secara khusus, mungkin mereka taruh tangan kanannya di dada. Tuhan lawat, Tuhan lawat, Tuhan lawat, Tuhan lawat satu persatu. Sehingga hari ini kami katakan, Tuhan beserta dengan aku. Aku tidak mau menghina Tuhan dengan ketakutan aku. Tapi aku hidup dalam keyakinan. Bersama Yesus, aku cakap menanggung segala perkara di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Haleluya. Pak Tim, kita berdoa supaya setiap jemaat mulai hidup dalam kekuatan. Pujian kita mengingatkan kita bahwa harga telah dibayar lunas. Ya. Di zaman Musa di kitab Keluaran, anak domba yang tidak bercacat itu telah sembelih. Ya. Darahnya dibubuhkan di bagian atas, kiri, kanan salib Kristus. Dan Yesus di kayu salib berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Memang ada ketakutan, tapi berubah menjadi kekuatan. Ya. Umat Israel menjadi kuat dan berani menyeberang laut. Sehingga mereka semua menikmati kebebasan yang dinanti-nantikan 430 tahun. Ya. Juga murid-murid Yesus memang sempat ketakutan karena gurunya, juru selamatnya mati. Tapi nggak lama. Ya. Hari ketiga dia bangkit. Mereka menunggunya di rumah. Yang keren tuh gini Pak Gibet. Pintu rumah tertutup, Yesus masuk. Belum, silakan Pak Gibet. Dan dia katakan damai sejahtera bagi kamu. Enggak, yang keren tuh kan pintu rumah tertutup. Yesus dileng masuk, silakan. Iya. Iya kan murid-murid kan pikir udah nggak mungkin. Ya. Ya kan ada banyak orang pikir udah nggak mungkin ada jalan, nggak mungkin ada jalan, nggak mungkin. Yesus nggak mungkin datang. Tapi di tengah saat-saat yang tidak mungkin, Yesus tetap datang. Karena Yesus bisa datang di saat logika sudah nggak bisa jalan lagi. Iya kan ada banyak orang yang bilang, oh iman itu nggak usah pakai otak. Lo iman harus pakai otak. Karena saya suka dengar kesaksian yang aneh Pak Tim. Orang bilang, saya dulu apa-apa pakai otak, apa-apa pakai otak. Tapi setelah Tuhan Yesus sama saya, puji Tuhan, saya nggak pernah pakai otak saya lagi. Itu jadi kacau ya kan. Kalau udah nggak pakai otak lagi kan udah ngaco ya kan. Jadi iman itu bukan nggak pakai otak. Iman itu pakai otak. Tapi iman menyadari otak itu ada batasnya. Jadi yang namanya logika ada batasnya. Ada saat logika kita nggak ngerti. Murid-murid itu tutup semuanya. Betul udah nggak mungkin ada pintu, nggak ada jalan. Yesus nggak mungkin datang. Tetapi dia datang.
Ya kan? Artinya pada saat kita pikir mustahil, buat Tuhan tidak perkara yang mustahil. Yang penting kita punya iman. Nah, kan gitu. Jadi bersiap-siaplah, Bapak Ibu ada di rumah, tapi Yesus datang. Amin. Kalau masih ada yang tanya, apakah itu dari Tuhan? Pasti, Pak Pendeta Gilbert tadi bilang, yang tidak baik pasti tidak dari Tuhan. Tetapi tetap kita evaluasi diri, apa kesalahan kita, apa kekeliruan kita. Ingat, akhirnya ketakutan umat Israel yang ada di Mesir dirubah menjadi kekuatan. Seluruh bangsa-bangsa lain ketakutan mendengar bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka menjadi bangsa yang kuat. Zaman hari ini kita tahu kita tidak perlu memotong anak domba lagi yang tidak bercacat. Kita sudah punya anak domba Allah, Kristus yang mati buat Amin. kita. Saya nggak peduli iman Anda di golongan mana. Iman Anda di aliran mana. Ini keyakinan. Kalau kita boleh memilih bertobat dari dosa kita, kita merendahkan diri, kita berbalik dari jalan kita yang jahat, dan kita menerima Yesus, Isa. Ada yang mengatakan Isa Al-Masih sebagai jalan, kebenaran dan hidup. Kenapa kita tidak membuka hati kita? Wahyu 3:20 berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Bukan saja Yesus datang kepada murid-murid yang sedang ketakutan waktu itu. Dia siap mendatangi setiap rumah-rumahmu, rumah hatimu. Pastikan engkau berdamai dengan penciptamu, bertobat dari dosamu, berdamai dengan keluargamu. Masalahnya dok dan Pak Pendeta, sudah damai dengan Tuhan tapi di rumah nggak bisa damai-damai. Si istri bosan suaminya, suami bosan istrinya, anak orang tua. Bagaimana perdamaian ini bisa sempurna, Pak Pendeta? Ya, mulai dengan hal sederhana, beres sama diri sendiri dulu. Yes. Karena kalau kita belum beres sama diri sendiri, lihat istri pasti cuma lihat kekurangannya. Kita belum beres sama diri kita sendiri, kita lihat suami, kita bandingkan dengan pria lain. Oh, kok suami saya nggak begini ya, kok suami saya nggak begini ya. Karena persoalannya dia belum beres sama dirinya sendiri. Pemandangan mau sebagus apapun, kalau mata kita masih katarak, pasti kita lihat kabur. Nah, yang harus kita beresin mata kita dulu gitu. Karena kalau mata kita beres, baru kita melihat segala sesuatunya indah. Dan begitupun hidup ini. Kadang-kala bukan istri kita banyak kekurangannya, bukan suami kita banyak kekurangannya, tapi roh kita, hati kita belum beres. Kita masih terus menuntut, kita orangnya rakus gitu, kita nggak bisa bersyukur dengan apa yang ada. Jadi selalu kita bandingkan, kok nggak gini ya, nggak begini. Kita tuntut lagi. Nah, dari situlah awal dari persoalan. Jadi ketika kita sudah beres dengan diri kita, otomatis kita akan beres sama Tuhan. Apapun yang terjadi, kita berkatanya seperti Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Waktu kita udah beres sama diri sendiri, otomatis kita beres sama Tuhan, maka kita akan beres dengan orang di sekitar kita. Begitu Pak Tito. Dan semuanya beres. Ketakutan hilang menjadi kekuatan. Amin. Pastikan Anda dan saya di ujung daripada ibadah rumah hari ini punya kekuatan. Ingat, 7 kabar baik tadi. Memang masih ada yang menderita, tapi banyak juga yang disembuhkan. Anda punya kesempatan disembuhkan, terlebih kalau memilih untuk kuat dan kuat. Kuat di dalam Tuhan. Karena waktu kau kuat dalam Tuhan, ingat, baca firman, naikkan doa, naikkan pujian, naikkan penyembahan. Dan bukan hanya engkau kuat. Dikatakan Kisah Rasul 16:31, waktu engkau kuat, engkau percaya, engkau dan seisi rumahmu semuanya kuat. Lalu seperti akhirnya hujan, badai, banjir bahkan lalu berhenti. Maka banjir, badai, COVID-19 ini berhenti. Dan kita mendarat seperti Bahtera Nuh, memulai dengan pelangi Tuhan yang turun. Umat Israel di Mesir punya kekuatan baru. Murid-murid Yesus pada Paskah punya kekuatan baru. Menyongsong 10 April, Jumat Agung. Memang Yesus mati. Tapi hari Minggu, Yesus bangkit. Udah ditulis di kalender.
Seluruh dunia mengakui. Percaya nggak percaya, minimal ikuti kalender dunia. Percaya. Dikatakan di 1 Korintus 15, Yesus mati, dikuburkan. Hari ketiga bangkit seperti kitab suci. Kitab suci nggak pernah salah. Hari ini bukan hari akhir zaman, tapi akhirnya akhir zaman. Pastikan ketakutanmu oleh karena kasih Tuhan Yesus Kristus berubah menjadi kekuatan baru. Engkau sendiri kuat, menguatkan keluargamu, menguatkan komunitasmu, menguatkan teman-temanmu. Akhirnya kita menguatkan bangsa kita. Sebelum kita akan berdoa syafaat, pastikan kita sudah memiliki kekuatan yang dari Tuhan. Karena kekuatan dari Tuhan itu adalah merubah air mata kita menjadi mata air yang tidak pernah bisa berhenti. Mari kita berdoa. Sempurnakan firman-Mu. Terima kasih untuk Dr. Timotius Handoko, Pak Pendeta Kibit Lumoindong, hamba-Mu yang setia menyampaikan firman-Mu untuk ibadah rumah, untuk pelayanan streaming. Firman-firman yang diberitakan tidak pernah sia-sia. Terima kasih untuk RCTI Plus, pemimpinnya, leadernya, semua kru. Di tengah kami harus kerja di rumah, kerja di studio. Kami berdoa untuk program ini disempurnakan oleh Roh Kudus. Sekalipun kami nggak bisa hadir, nggak bisa bertemu langsung, tapi hadirat Roh Kudus. Janjimu telah Kau tulis 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Kau hadir. Bila lewat Roh Kudus-Mu Kau hadir di rumah-rumah, menyembuhkan yang sakit, memberkati yang kekurangan, memberi kedamaian dalam rumah tangga, kerukunan, harmonis, terlebih kesembuhan bagi yang sakit. Bahkan beberapa teman-teman kami yang sedang terbaring, terpapar di rumah sakit, beri kesembuhan. Di seluruh dunia janji-Mu digenapi. Seperti firman-Mu, oleh pengorbanan anak domba Allah yang sempurna Tuhan Yesus Kristus, ketakutan kami dirubah menjadi kekuatan dan kekuatan baru. Kami sendiri kuat, keluarga kami kuat, komunitas kami kuat, kota kami kuat, bangsa kami kuat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah program ini disempurnakan oleh Roh-Mu, sehingga semua yang mengikuti program ini tidak ada yang tidak masuk dalam rencana-Mu. Seperti Nuh dan keluarganya diselamatkan. Seperti 12 murid Yesus yang dibangkitkan dengan kekuatan baru. Juga semua kami. Kami terima berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Yesus datang di awan-awan permai menyebut kami. Di awan-awan. Bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita berkata amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Gilbert. Terima kasih Pak Pendeta Gilbert.